siang, Pak. Selamat siang. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Veronica Angelina Mentari. Saya mahasiswa perguruan tinggi dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Nah, di sini tujuan saya saya ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber dari tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya ingin mengetahui tentang masalah perkembangan peserta didik yang ada di sekolah yang Bapak ajar. Semester berapa? Semester 2. Semester 2. PD. Sebelumnya saya persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Kemudian Bapak mengajar di SD mana dan mengajar sudah berapa lama? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Pak Herman Kaiser. Bapak sekarang mengajar di SD Pancasila 1, tepatnya di kelas 5. Untuk tamat mengajar itu sekitaran 4 tahun. Baik Pak, terima kasih atas perkenalannya. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Menurut pandangan Bapak, apa yang menjadi masalah bagi siswa yang kurang berinteraksi dengan teman di kelas? Sebenarnya untuk masalah interaksi siswa dengan teman di kelas itu kembali ke siswanya lagi. Karena kan kita di kelas itu ada beberapa macam siswa, ada yang memang benar pendiam, ada yang aktif sekali, ada yang nyaman untuk bersama teman-temannya, ada yang memang lebih memilih misalnya temannya main, dia lebih memilih menggambar sendiri karena itu memang kesenangan dia. Ya kalau memang itu kembali ke siswanya lagi sih ya. Dia lebih nyaman seperti apa di kelas, itu yang kita berikan. Masalah untuk interaksi dengan teman di kelasnya itu, walaupun dia memang kurang berinteraksi, setidaknya dia masih mengenal teman-temannya. Ya. Tidak hanya kalau memang dia sama sekali tidak ada interaksi, baru kita bantu. Apa solusi yang dapat Bapak berikan kepada siswa yang kurang berinteraksi dengan teman di kelas? Kalau untuk solusinya sebenarnya kita bisa mengatur tempat duduknya. Ya. Kalau memang dia sudah berinteraksi, kita kasih dia tempat duduk yang dengan teman-teman yang lebih interaksi itu lebih terbuka supaya dia jangkauannya juga untuk berteman jadi lebih luas. Ya. Ini tergantung kita di kelasnya bagaimana mengatur posisinya kelasnya. Pertanyaan yang kedua, apa tanggapan Bapak sebagai seorang guru terhadap anak yang memiliki memori atau daya ingat yang kurang dalam belajar? Kalau untuk memori atau daya ingat kurang belajar itu pasti di setiap kelas ada. Apalagi karena emang tadi Bapak udah bilang di setiap kelas itu, di setiap sekolah itu pasti anak-anaknya bermacam-macam. Jadi kalau untuk memori yang atau daya ingatnya kurangnya, kita kasih latihan, kita latih membaca terus, kita ingatkan jangan lupa membahas ini, kita bimbing terus, jangan sampai dia udah tahu memiliki memori yang kurang, kita lepaskan dia lagi gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana tanggapan Bapak terhadap anak yang kurang, bahkan tidak ada motivasi dalam belajar? Kalau untuk motivasi dalam belajar, sebenarnya di kurikulum Merdeka ini kan ada beberapa modul pembelajaran kayak pembelajaran diferensiasi kan. Ada beberapa pembelajaran yang memang ditetapkan untuk anak. Misalnya anak-anak ini suka matematika, nanti dia difokuskan ke matematika. Ada anak yang suka bahasa Indonesia, dia difokuskan ke bahasa Indonesia. Karena sebenarnya motivasi dalam belajar itu lebih ke anaknya, misalnya nanti aku nggak suka matematika, jadi dia malas belajar. Tapi sedangkan dia suka seni budaya, jadi kita fokuskan dia ke seni budayanya. Ya. Karena setiap anak emang ada beberapa dia lebih suka aktifnya ke kegiatan ekstrakurikuler daripada kegiatan intrakurikuler. Itu dia nggak bisa kita salahkan, karena memang beberapa juga ada yang anak-anak untuk motivasi belajarnya di sekolah kurang. Walaupun dia mengikuti seadanya, tapi untuk kegiatan sekolahnya, misalnya kayak kegiatan bola, karate, itu dia ikut semua. Jadi tetap ya kita dukung juga.
Karena untuk motivasi belajar itu kita tergantung menaruh siswanya di mana. Itulah kurikulum Merdeka ini nanti kan lebih fleksibel untuk masalah pembelajaran. Jadi yang Bapak bilang yang ada diferensiasi, jadi anak nanti kita bagi beberapa kelompok, misalnya untuk matematika sendiri, budaya sendiri, nanti kelompoknya seperti itu. Salah satu solusi untuk meningkatkan motivasinya seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Sekian wawancara dari saya, terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan dan solusi dari pertanyaan wawancara saya. Nah, pertanyaan yang pertama ini, apa yang menjadi masalah bagi siswa yang kurang berinteraksi dengan teman di kelas? Nah, menurut tanggapan saya, siswa yang kurang berinteraksi dengan teman di kelas dapat menghadapi beberapa masalah. Nah, yang pertama itu kurangnya keterlibatan sosial. Interaksi dengan teman di kelas penting untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Nah, siswa yang kurang berinteraksi mungkin merasa terisolasi dan kurang terlibat dalam lingkungan belajar. Nah, kemudian yang kedua itu kurangnya dukungan emosional. Interaksi dengan teman juga dapat memberikan dukungan emosional. Siswa yang kurang berinteraksi mungkin merasa kesepian atau tidak memiliki seseorang untuk berbagi pengalaman dan perasaan. Nah, kemudian yang ketiga itu keterbatasan kemampuan komunikasi. Nah, berinteraksi dengan teman membantu siswa mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal. Siswa yang kurang berinteraksi mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian yang keempat itu kurangnya kesempatan belajar. Nah, melalui interaksi dengan teman, siswa dapat belajar hal-hal baru, memperluas wawasan, dan memperdalam pemahaman mereka. Nah, kurangnya interaksi dapat menghambat kesempatan belajar ini. Nah, kemudian solusi apa yang dapat saya berikan kepada siswa yang kurang berinteraksi dengan teman di kelas? Nah, untuk membantu siswa yang kurang berinteraksi dengan teman di kelas, yang pertama itu adalah mendorong partisipasi mereka. Nah, guru dapat aktif melibatkan siswa dalam diskusi kelas, kegiatan kelompok, atau proyek kolaboratif untuk memberi mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sekelas. Nah, kemudian yang kedua itu penugasan kelompok. Nah, memberikan tugas atau proyek yang membutuhkan kerjasama antar siswa dapat menjadi cara efektif untuk mendorong interaksi sosial di antara mereka. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, sebagai calon pendidik, tanggapan apa yang dapat diberikan kepada anak yang memiliki memori atau daya ingat yang kurang dalam belajar? Nah, sebagai calon pendidik, tanggapan yang dapat saya berikan kepada anak yang memiliki memori atau daya ingat yang kurang dalam belajar, yang pertama yaitu penyediaan lingkungan belajar yang mendukung. Nah, jadi pastikan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan bebas gangguan agar anak dapat fokus dan memperoleh informasi dengan lebih baik. Nah, kemudian yang kedua itu penggunaan metode pembelajaran beragam. Nah, jadi gunakan berbagai metode pembelajaran seperti visual, auditif, kinestetik untuk membantu anak menyerap informasi dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Nah, kemudian yang ketiga itu pengulangan materi. Nah, berulang-ulang materi yang diajarkan dengan cara berbeda dapat membantu memperkuat daya ingat anak dan meningkatkan retensi informasi. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, sebagai calon pendidik, bagaimana tanggapan saya untuk anak yang kurang bahkan tidak ada motivasi dalam belajar? Nah, sebagai calon pendidik, tanggapan yang dapat saya berikan untuk anak yang kurang bahkan tidak memiliki motivasi dalam belajar, yang pertama itu adalah pemahaman dan empati. Nah, pertama-tama itu penting untuk memahami akar penyebab kurangnya motivasi anak. Nah, mungkin ada beberapa faktor pribadi, lingkungan atau akademis yang mempengaruhi motivasi mereka. Nah, kemudian yang kedua itu membangun hubungan dan kepercayaan.
Nah, berusaha membangun hubungan yang baik dengan anak, mendengarkan perasaan dan kekhawatiran mereka, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di kelas. Nah, kemudian yang ketiga itu menjelaskan relevansi materi. Nah, jelaskan kepada anak mengapa materi yang dipelajari penting dan bagaimana dapat bermanfaat bagi mereka di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang keempat itu menyediakan tantangan yang sesuai. Nah, berikan tugas atau proyek yang menantang namun sesuai dengan tingkat kemampuan anak untuk mendorong motivasi dan rasa pencapaian. Nah, sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.